Makanya di antara ciri-ciri orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Siapa orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab? Tidak diadab, tidak dihisab, langsung nyelonong masuk surga. Ya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi menyebutkan sifat mereka, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, di sini mungkin saya singgung ya mengenai sikap tawakal yang benar ya. Rukunnya ada dua. Ada dua. Ya. Yang pertama adalah 100% menyandarkan hati kepada Allah. Kemudian ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar semaksimal mungkin. Nah ini orang bertingkat-tingkat ya. Manusia bertingkat-tingkat. Ketergantungan hati, kita semua mungkin ada ketergantungan kepada hati. Semua kita dalam masalah ada, kita naluri kita manusia Tuhan. Tapi ini bertingkat-tingkat. Tidak semua orang bisa 100%. Ada yang mungkin 100%, yang luar biasa, ada yang cuma 50%, ada cuma 20%. Yang lainnya dia tawakalnya ke ikhtiar. Ikhtiar ini hanyalah usaha, ya. Akan tetapi hati harus ke Allah. Bukan ke materi atau ikhtiar tersebut. Ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Nah, manusia banyak yang salah dalam hal ini, ya. Dua sisi. Ada yang hanya yang salah, perhatikan. Yang keliru. Dua model. Yang pertama, hanya tawakal hati tanpa ikhtiar. Tanpa ikhtiar. Dan juga yang satu hanya ikhtiar, lupa tawakal kepada Allah. Dua-duanya salah. Di tengah-tengah ya, yang antara dan antara ya. Dia tawakal tapi sedikit, sebagiannya dia bersandar kepada sebab. Jadi yang benar harusnya kita berusaha semaksimal mungkin, tapi hati kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah," dia punya unta, dia berkata, "Utlikuha wa atawakkal aqaltuha aqiluha wa atawakkal." Ya Rasulullah, ini unta aku lepasin dan aku bertawakal masuk masjid, atau aku ikat dulu baru aku masjid aku bertawakal. Kata Nabi, ikat dulu baru bertawakal. Ikat dulu baru bertawakal. Sampai itu menunjukkan harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Usaha agar mendatangkan keberhasilan. Allah punya sunnatullah, aturan alam yang berjalan. Harus ada ikhtiar meskipun hati sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika Allah berbicara tentang Maryam ketika akan melahirkan, fa aja'al makhadhu ila jidhi'in nakhla, yang Allah sebutkan dalam surat Maryam. Bagaimana kisah Maryam? Dia juga mengalami problem yang mirip dengan Sarah, dengan Hajar. Ini contoh problem kedua, bagaimana Maryam kondisi hamil tidak punya suami. Karena Allah meniupkan ruh dalam rahimnya tanpa suami. Sementara dia selama ini dikenal sebagai wanita yang sangat soleh, sangat soleha, beribadah, jauh dari masyarakat karena sibuk beribadah. Setelah menghilang bertahun-tahun, tahu-tahu pulang punya anak. Kira-kira apa yang dikatakan oleh manusia? Jadi ujian sampai sangat berat. Sampai dia berkata, "Lau mittu qabla Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Ketika dia dalam kondisi sudah hamil melahirkan, dia berkata, "Ya laitani, seandainya aku meninggal sebelum kejadian ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah orang yang terlupakan, tidak diketahui oleh masyarakat." Karena dia bingung apa yang harus dia hadapi. Bayangkan nanti dia ketemu masyarakat, Maryam, kamu kok hamil? Enggak punya suami, kamu berzina. Selama ini kami menyangka adalah orang wanita saleh, ternyata berzina. Artinya dia mengenai problematika yang berat. Sampai dia mengucapkan demikian, "Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Seandainya aku meninggal sebelum kejadian ini. Ini ujian sangat berat, aku khawatir tidak mampu menghadapinya. Apa yang Allah suruh? Ya, ketika dia sudah kesakitan dan dia dalam kondisi lapar,
dalam kondisi haus, dalam kondisi sakit. 3 terkumpul pada dirinya. Tidak ada suaminya. Memang tidak punya suami. Lapar, haus, kemudian ketakutan ya, kesakitan. Maka dia tetap berusaha, dia pergi menuju ke sebuah pohon korma untuk bersandar. Fa aja'ahal makhadhu ila jid'in nakhlati. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tiba-tiba Isa yang masih kecil, ada yang mengatakan malaikat yang berbicara, ada yang mengatakan dari rahimnya berbicara Nabi Isa. Ya, dia mengatakan la tahzani, jangan kau bersedih wahai ibuku, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, sungguhnya Allah telah mengalirkan sungai bagimu, sungai kecil untuk kau minum. Kemudian adapun kau lapar, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Kata Nabi Isa atau kata malaikat, goyangkanlah pohon korma tersebut. Ini Allah mengajarkan untuk usaha, ikhtiar. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang wanita dalam kondisi mau melahirkan kesakitan mampu untuk menggoyang korma. Enggak mungkin. Itu korma gimana bisa digoyangkan? Kita apalagi kalau goyang dari atas, tapi kalau kita goyang di bawah, korma itu pohon yang kokoh. Kita goyang kita enggak bisa. Kalau kita goyang kita yang goyang, bukan kormanya yang goyang. Tapi Allah ngajarin yang penting berusaha. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Maka dia pun goyang sebentar, tusaqit alaiki rutaban janiyah, maka makanan pun terjatuh. Jadi memang harus ada usaha. Ini Maryam saja, dia diajarkan oleh Allah untuk usaha meskipun kelihatannya mustahil usaha tersebut, tapi ada usaha. Maka seorang harus mengumpulkan antara tawakal hati kepada Allah dengan ikhtiar. Dengan ikhtiar, berusaha. Nabi SAW ketika berperang, Nabi SAW berusaha luar biasa. Beliau dalam perang, beliau pakai baju perang, baju besi. Bahkan ketika dalam perang Uhud, beliau pakai baju besi double. Baju perang double, bahkan beliau pakai helm besi supaya bisa selamat dalam peperangan. Bukan dengan pede kemudian enggak pakai baju perang bertemu dengan musuh, enggak. Nabi tidak mengajarkan demikian. Semuanya perlu persiapan, strategi, ya, karena perlu ikhtiar. Sementara hati bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi pasang pasukan harus sini, tidak boleh begini, diatur semuanya. Ini semuanya adalah bentuk ikhtiar. Nah, ketika kita menghadapi problematika kehidupan, yang pertama harus kita perhatikan adalah tawakal, karena Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Ya, siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya, maka cukup Allah baginya. Selama kita bisa ikhtiar, maka lakukanlah. Selama kita bisa ikhtiar, maka lakukanlah. Kecuali ada kondisi kita nggak mungkin lagi berikhtiar. Sudah habis usaha kita. Nggak bisa, kita nggak bisa gerak. Tinggal berdoa, ya sudah, bertawakal kepada Allah dengan doa. Ya. Kalau sudah nggak bisa apa-apa, mau diapain? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dia ditangkap, kemudian dilemparkan lautan api, dia nggak bisa ikhtiar. Mau ikhtiar bagaimana? Dia ditangkap ya, nggak bisa ikhtiar. Mau apa? Sudah pasrah di pasukan, taruh di Manjanik, ketapel raksasa, kemudian dilemparkan di udara karena api yang disiapkan buat Ibrahim terlalu besar. Dia mulai lemparkan di tengah lautan api. Ketika sampai di atas udara, dia hanya berkata, dia tidak bisa lagi ikhtiar. Ikhtiar salah satunya cuma doa. Dia mengatakan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Ya, maka Allah selamatkan dia. Ya. Saya sering cerita, saya pernah ketemu dengan seorang yang sudah divonis mati, 3 bulan katanya kau akan mati, kan sudah operasi kanker, kalau salah bolak-balik uangnya udah habis. Ketika divonis akan mati, dia tahu dia harus bertawakal kepada Allah. Sampai ada seorang wanita nasihati dia, Pak, kalau mau ini ya coba tinggal usaha terakhir, salat malam jangan ditinggalkan, puasa sunnah, ada sebagian rezeki yang mungkin tidak cukup lagi untuk bayar operasi, sudah sedekahkan sebagian. Dia kerjakan, kata dia, Ustaz, setelah saya divonis mati 3 bulan, saya sholat malam, saya puasa, kemudian saya sembuh total. Saya sembuh total. Setelah divonis mati 3 bulan. Kenapa Allah berikan dia pertolongan ketika? Karena ketika itu tawakalnya sudah 100%. Sebelumnya dia ada tawakal, tapi masih bergantung kepada dokter, masih bergantung kepada obat. Itu perlu dilakukan, ikhtiar maksimal. Tapi yang jadi masalah, hati kita harus kita atur. 100% kepada Allah. 100% kepada Allah. Ini yang dua model manusia yang salah. Yang satu hanya bertawakal, tidak ikhtiar. Ya.
Oh tidak ada corona, tidak ada virus, nggak apa-apa. Nanti kalau kita pergi virusnya kabur. Ini ngawur. Ini namanya tidak ikhtiar. Ini ngawur. Allah punya sunnatullah yang berlaku. Ada penyakit jangan didekati, itu goblok namanya. Ya. Penyakit ada jangan tidak ada keterpaksaan, tidak ada darurat kenapa harus didekati. Ada macan, yang bilang macan ya dekati aja. Enggak, kamu kalau dimakan macan salah. Kamu jangan mukhatarah, jangan kau wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Kata Allah, jangan kau biarkan dirimu lemparkan dalam kebinasaan. Ya kan saya pernah dengar ceramah seorang, jangan takut sama macan, jangan takut sama singa. Kita hanya takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada macan. Yang takut kepada macan syirik. Saya bilang, gimana tidak boleh takut sama macan syirik? Ini yang bertauhid cuma Tarsan kalau begini. Yang lain semua tidak. Pasti namanya manusiawi takut kepada macan, tapi itu Allah apa namanya menyuruh kita untuk jangan melemparkan dalam kebinasaan. Jadi sebagian ini ada minoritas manusia ada yang hanya bertawakal kepada, tidak percaya kepada sebab akibat. Ini bahaya seperti ini. Saya pernah dengar juga nonton ceramah orang-orang ISIS, wanita-wanita ISIS di ceramah. Katanya tidak ada, kenapa keluar tidak ada corona? Kalau tidak ada corona. Corona itu hanya buat orang kafir, orang Islam enggak ada. Terus pembawa acaranya bilang, terus itu ada orang Islam yang kena corona? Itu orang-orang munafik kata dia. Kalau orang ini salah juga enggak. Ini salah ya. Ini penyakit ada ya. Sebagaimana taun dulu juga ada, bahkan sahabat-sahabat meninggal karena taun dan macam-macamnya. Jadi jangan hanya bersandar tanpa ikhtiar. Ini kelompok yang salah dan ini minoritas. Minoritas. Kebanyakan orang percaya akan ada corona. Kebanyakan bilang konspirasi macam-macam. Oke. Ya saya pernah ngobrol sama seseorang, orang alim juga. Kata dia, Firman, saya tidak percaya dengan corona. Ini konspirasi. Saya bilang, iya ini konspirasi. Taruhlah kau bilang konspirasi. Saya bilang konspirasi yang berhasil. Ya sudah. Konspirasi yang berhasil mau diapain? Ya udah kita tinggal cari obat, selesai. Kita dibohongin ya sudah. Kita dibohongin terus mau diapain? Ya penyakitnya ada orang pada mati kok. Ya. Nah, baru dia mulai, ya benar juga. Mau diapain ya? Terus sudah. Mau konspirasi, mau apa ya sudah. Pokoknya ada penyakitnya. Mau kita dibohongin, mau dikerjain ya sudah. Mau diapain? Ya. Ini perdagangan untuk dan macam-macamnya. Jadi tidak boleh hanya tawakal tanpa ikhtiar. Yang banyak orang terjebak yang kedua, yaitu ikhtiar tanpa tawakal. Ini lebih banyak orang seperti ini. Atau paling tidak tawakalnya kurang. Dia benar-benar bersandar kepada sebab. Dia merasa tentram kalau sudah seakan-akan semua terjadi tanpa kehendak Allah. Ya. Dia lupa bahwasanya semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pede dengan obat yang dia miliki, dia pede dengan vaksin yang sudah dia jalani. Ya. Kita bilang enggak, kita tidak ada yang sombong dengan penemuan manusia. Ya. Hari ini yang meninggal bukan cuma orang miskin, orang kaya. Yang sudah vaksin juga meninggal. Ya. Benar, banyak orang vaksin lebih ringan menghadapi corona, dampaknya sedikit. Tapi yang sudah vaksin juga banyak yang meninggal. Bukan cuma orang miskin kaya. Saya punya teman kemarin, beberapa hari lalu, miliarder. Masih muda, lebih muda daripada saya. Istrinya meninggal, istrinya telepon, suami saya sudah meninggal. Uangnya banyak, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak pandang bulu corona kali ini ya. Ya, kita juga jangan bersandar kepada sebab lupa kepada Allah. Ini banyak manusia terjebak sini. Misalnya kalau sehari-hari dia merasa rezeki dia kepada bos. Kalau bos tidak kasih saya, kayaknya saya sudah susah nih. Makanya dia tawakalnya kepada bos. Ini salah ya. Bos kita kerja baik sama bos itu ikhtiar. Tapi harus yakin yang cari beri rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan kena. Kalau berkehendak pun sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah pakai APD, sudah ini, tetap kena. Tetap kena ya. Ada juga yang ya dia sudah bertawakal mau diapain. Contoh teman saya. Dia mendapati kasus saya sering cerita berulang-ulang kisah ini. Jadi ibunya sendiri meninggal. Tidak ada yang ngurus kecuali dia. Dia terpaksa, dia bukannya tidak percaya sama corona, dia percaya tapi mau siapa lagi yang mau ngurus. Dia yang ngurusin. Berdekatan sama ibunya sampai ibunya meninggal kena corona dan dia selamat. Kemudian dia ngurus mertuanya. Ibu mertuanya dia urusin sampai meninggal kena corona dia juga selamat. Dia urusin bapak mertuanya sampai mertuanya meninggal dan dia selamat dan dia tidak terkena corona. Ya. Dan itu terjadi. Ya. Ada sebagian teman juga dokter dia positif. Padahal dia sudah tidur berhari-hari sama istrinya 3 hari. Istrinya negatif. Ini mau saya kita orang Islam yang benar meyakini dua-dua. Sebagaimana Hajar. Hajar, siapa yang ragu tentang kesolehannya? Istri Nabi kok masa Allah tinggalkan? Masa Allah tinggalkan istri Nabi? Anaknya akan jadi Nabi. Ismail akan jadi Nabi. Ini orang hebat. Dan Allah sudah mengatakan kepada Ibrahim, "Fabasyarnahu bi ghulamin alim." Kami akan
bi gulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada tentang seorang anak yang sabar. Itulah Ismail. Akan menjadi seorang rasul. Ini istrinya Nabi Ibrahim. Tapi apakah Hajar kemudian pede karena saya istrinya Nabi, ini anak saya akan jadi seorang Nabi, kemudian dia santai saja, kemudian hanya menangis-nangis di situ berdoa? Tidak, dia berusaha. Dia berusaha, tapi dia punya keyakinan Allah tidak akan meninggalkan dia. Itu yang susah. Inilah yang saya bilang 100% ini susah kita dapatkan. Siapa yang sudah mencapai 100%, insya Allah Allah akan mudahkan urusannya. Tapi kita terkadang cuma 5%, 10%, 20%. Tawakal kita kepada Allah kurang, kita lebih bertawakal kepada sebab. Kita lebih bertawakal kepada sebab materi. Jadi ini kiat pertama yang harus hendaknya kita perhatikan adalah ketika kita menghadapi problematika, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang paling penting. Tawakal tersebut yang perlu saya ingatkan kepada para hadirin hadirat, tidak mungkin akan muncul dengan sempurna kecuali kalau kita bertakwa. Kita mau menyandarkan hati kepada Allah, kita masih ragu-ragu, ya Allah kayaknya hukum saya, Allah kayaknya tinggalkan saya. Kenapa? Karena kita ada maksiat. Tapi kalau kita benar-benar fokus, kita bertobat, istighfar, tawakal kita semakin mudah. Kenapa kita sulit bertawakal? Karena kita, aduh, saya kayak ini kayaknya hukuman, kayaknya begitu-gitu terus, sehingga kita suudzon kepada Allah. Karena kita sadar diri kita banyak kemaksiatan. Makanya ketika terkena musibah banyak istighfar. Banyak istighfar, tinggalkan maksiat, tinggalkan hal yang tidak benar, tinggalkan tontonan yang tidak benar, tinggalkan mendengar hal yang tidak bermanfaat, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal akan tumbuh. Tetap ikhtiar, yang kerja-kerja, yang prokes-prokes dan seterusnya, ya. Tapi tawakal harus dinaikkan, Apalagi para dokter mengatakan sekarang kebanyakan orang jatuh drop karena imunnya rendah, karena ketakutan yang berlebihan. Ketakutan berlebihan itu karena tawakal kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Sungguhnya wali-wali Allah, ya. Inna awliya Allahi khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan bertakwa. Ya, mereka menghadapi ujian dengan penuh tawakal karena ketakwaan mereka. Jadi timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kita bisa menumbuhkan tawakal 100%? Kembali kepada kita. Anda bertakwa, tawakal mudah tumbuh. Anda tidak bertakwa, kekhawatiran. Ini, khawatir mati, banyak dosa, ketemu Allah gimana? Masih banyak urusan belum diselesaikan, masih zalim di banyak orang. Itu masalahnya, orang jadi takut mati. Ya.